Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kenal Tuhan melalui Yesus, melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, juga menyaksikan segala ciptaan Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu akan membagikan firman Tuhan tentang dipimpin oleh Roh. Biarlah Tuhan juga akan mengurapi hamba-Mu, urapi juga semua yang sempat mendengarkannya, sehingga menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Berkati semua yang ambil bagian Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan doa. Amin. Judul renungan pada pagi ini yaitu Piaro, Pimpin Aku Roh Kudus. Diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ada dua hal, satu singkatan Piaro, Pimpin Aku Roh Kudus. Juga ada dua, misalnya P, yaitu patuh pada Roh Kudus. Yang kedua iman pada Roh Kudus. Yang ketiga A, andalkan Roh Kudus. Yang keempat rajin seperti Roh Kudus. Dan kelima, oleh karena Roh Kuduslah kita bisa. Kita akan melawan musuh dalam selimut, yaitu sifat kedagingan kita. Pasti tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus yang sudah dikirim dan tinggal di hati kita. Sifat-sifat daging seperti percabulan, Yusuf waktu itu bisa menang digoda oleh istri Potifar. Tetapi sayang, ada juga yang kalah seperti Amnon yang jatuh hati kepada Tamar. Kemudian juga ada kecemaran seperti Ruben dan Absalom. Ya, ada perjinahan juga dengan gundik-gundik. Sifat daging juga ada hawa nafsu. Nah, kita ingat akan Ahab, sudah kaya tetapi masih ingin milik orang lain. Juga ada Absalom yang melawan kepada ayahnya. Itulah hawa nafsunya. Ada penyembahan berhala, kompromi Harun untuk membuat lembu dan disembah. Ada sihir, ada perseteruan Saul dengan Daud. Ada perselisihan Barnabas dan Paulus, tetapi nyatanya oleh karena mereka memiliki kasih, suatu waktu hubungannya pulih kembali. Ada iri hati yang berbahaya, karena iri hati kalau disimpan menjadi dendam juga menjadi pembunuhan, seperti Yoab kepada Abner dan juga Saul kepada Daud, hampir beberapa kali akan membunuhnya. Haman kepada Mordekai. Juga ada sifat daging amarah seperti Pilatus dan Herodes. Ada juga kepentingan diri sendiri, yaitu Yudas sampai gantung diri, Gehasi minta hadiah, juga akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak boleh ambil jarahan. Padahal suatu waktu Tuhan juga menyuruh untuk boleh mengambil, tapi saat ini tidak boleh, akhirnya akan dihukum sekeluarga. Nah, puji Tuhan, kita tidak berjuang sendiri karena ada penyertaan Roh Kudus yang akan menolong kita. Saya berpuluh tahun dalam membaca Alkitab, saya kumpulkan Roh Kudus itu 70M plus, artinya masih banyak. 5 atau 7 atau 10 saja sudah luar biasa.
Seperti kalau kita sering lupa, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau kita sedih, duka cita, maka Roh Kudus akan menghibur. Dan kalau kita belum tahu banyak di dunia ini, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Bahkan Roh Kudus menjadi meterai, sehingga kita tidak usah takut. Pada waktu kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus, kita jadi anak Allah, sudah dimeteraikan. Kita tidak usah takut tidak masuk surga. Kemudian juga ada jaminan. Roh Kudus itu menjamin dalam Efesus pasal 1 ayat 12. Jadi dia menuntun, membimbing kita, melengkapi kita. Begitu luar biasanya. Bersyukurlah kepada Allah, kepada Yesus. Allah sudah kirim Yesus, Yesus sudah kirim Roh Kudus menyertai kita, sehingga dalam perjuangan di dunia ini yang begitu banyak hambatan, begitu banyak bencana, begitu banyak cobaan, tetapi karena Roh Kudus maka ada kemenangan. Kita sanggup untuk melawannya karena Roh Kudus lebih dari roh-roh di udara. Itulah yang saya ingin sampaikan. Kiranya saudara-saudara rajin membaca Alkitab supaya lebih mengenal siapa Roh Kudus itu. Tuhan memberkati. Amin. Segala sesuatu yang aku perlu dalam hidupku, yang aku perlu